Eh, apakah saya kenal? Iya, saya kenal. Dia adalah soleh, dan dia juga pernah mengaku sebagai Habib Soleh, dan bahkan dia juga pernah mengaku sebagai Ketua Robito Alawiyah Jawa Timur sebelum boomingnya nasab. Jadi sebelum boomingnya nasab, Soleh ini mengaku sebagai Ketua Robito Alawiyah Jawa Timur. Akan tetapi setelah saya konfirmasi ke salah satu Habib, ternyata tidak. Kalau Habib, ya, Soleh itu Habib, ya. Loh, apakah saya tahu betul dia? Iya, karena saya satu desa. Kira-kira jaraknya itu adalah 500 meteran dari rumah saya. Jadi Soleh itu bukan asli Mojokerto, bukan. Dia itu asli Bogor. Lah, dia menikah dengan salah satu perempuan, yang mana perempuan ini yang satu desa dengan saya, gitu loh, ya, satu desa dengan saya. Dan perempuan yang dinikahi oleh Soleh ini adalah masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Gus Ahong, ya. Ternyata aktor intelektual tentang munculnya makam Habib yang ada di situs Kumitir, tepatnya di Dusun Bendo, ya, Kumitir, Mojokerto ini. Itu ternyata Habib, saudara-saudaraku. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Gus Ahong, namanya adalah Habib Soleh. Ngakunya Habib, ya. Terus sebelum polemik nasab ini ada, pernah mengaku sebagai Ketua Robito Alawiyah Jawa Timur. Wah, ternyata hanya mengaku-ngaku saja. Ternyata bukan, kata Gus Ahong, dari penelusuran Gus Ahong. Dan Gus Ahong mengatakan bahwa Habib Soleh ini nikah dengan keturunan Sayyid Sulaiman. Nah, ini yang menjadi kronologis awal mula Habib ini berani bikin makam palsu yang bertuliskan Habib di situs Kumitir. Nah, iya, ada celah sehingga memasukkan marganya, ya, marga Habib maksudnya. Memang ini menjadi PR kita semua, saudara-saudaraku. Iya, pokoknya hari ini kita harus tegas, jangan sampailah kita memberi panggung, memberi kesempatan kepada golongan Habib ini. Ini jadinya seperti situs Kumitir ini. Tapi alhamdulillah sudah dibereskan, sudah dibongkar oleh warga sekitar, sehingga kembali seperti semula. Jelas mereka itu punya tujuan, segala sesuatu, ya, situs-situs yang tua, situs-situs kuno yang ada di Nusantara ini diarahkan menjadi Habib. Ya, iya, tujuannya apa? Supaya Habib ini diakui, biar orang itu tahu bahwa yang berjasa besar di Nusantara ini adalah golongan Habib. Kurang lebih seperti itu. Bisa dianalisa seperti itu, kan. Jadi ngeri lah. Ini kalau berbicara oknum, sekali lagi kami mencoba untuk menggugah fikroh cakrawala pengetahuan kita. Ini sangat berbahaya apabila kita masih bermuka manis dengan Habib ini. Iya, apalagi memberi kesempatan, apalagi ada celah. Mereka akan berpola tingkah, berani merubah situs-situs yang menurut kami yang harus kita jaga. Karena ini sejarah peradaban Nusantara. Ini pegangan kita semua. Kalau sampai
situs-situs sejarah, contoh seperti situs Gumitir, ini muncul nama-nama Khabib ya, yang di situ itu ya memang tidak ada. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya, ini termasuk distorsi sejarah, pembelokan sejarah Nusantara. Kita bisa bayangkan 20-30 tahun yang akan datang, yang mana generasi muda kita, tidak usah kita suruh lah. Mereka percaya bahwa yang berjasa besar di Nusantara adalah Khabib. Dengan adanya bukti makam Khabib di situs-situs kuno seperti itu, mereka akan mengiyakan, mereka akan mengamini. Jelas kan? Makanya kalau hari ini ya kita diam, maka peradaban sejarah Nusantara ini akan dirusak oleh golongan orang-orang yang satu ini. Iya, ini tugas kita bersama sebagai pewaris negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaganya, terus siapa lagi? Pertanyaannya. Ya buktinya Khabib sudah berani membelokkan sejarah, menancapkan makam Khabib di situs-situs kuno seperti situs Gumitir. Akankah kita masih husnudzon kepada orang-orang yang terang-terangan, jelas-jelasan membelokkan sejarah, bikin prasasti atau makam palsu yang di atas namakan Khabib? Ini bukan persoalan remeh-temeh, ini persoalan serius yang harus kita sikapi dengan serius pula, saudara-saudara. Kalau hari ini kita tidak bergerak meluruskan itu semua, kasihan anak cucu kita yang akan datang, generasi muda kita yang akan datang, akan memakan sejarah bohong buatan Khabib Dobolowi. Jelas kan apa yang disampaikan oleh Gus Ahong, bahwa aktor intelektual munculnya makam Khabib yang ada di situs Gumitir ini jelas. Namanya soleh tapi kelakuannya salah. Dia berani membelokkan sejarah, berani bikin makam palsu. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Tidak, tidak. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ini adalah kebohongan karena ambisi biar mereka diakui, karena ambisi biar mereka dianggap pahlawan, orang yang berjasa besar. Kalau kita sangkut pautkan dengan narasi-narasi, omongan-omongan Khabib, ini bukan sesuatu yang aneh. Ketika Khabib yang lain selalu berbicara bahwa yang memerdekakan Indonesia adalah Khabib, yang bikin merah putih Khabib, Khabib berdarah-darah memerdekakan Nusantara. Iya kan? Ada sebagian Khabib yang ngomong seperti itu. Tentu ini akan klop, tentu ini akan sesuai. Ini bukan sesuatu yang mengagetkan. Makanya hari ini kita harus bangkit, hari ini kita melawan dalam rangka menjaga warisan para leluhur kita. Terus siapa lagi kalau bukan kita yang menjaganya? Kita harus betul-betul tanggap, kita harus betul-betul amanah atas warisan para leluhur kita. Harus kita jaga. Seumpama terjadi seperti itu, kita agak kerepotan juga meluruskannya, karena akan menimbulkan permasalahan. Kita harus tengok kanan kiri kita. Jangan sampai mbah kita berubah namanya menjadi Khabib. Ini bukan hoax, ini real, nyata dan terjadi. Sebagaimana apa yang diterangkan oleh Gus Ahong, bahwa aktor intelektualnya itu ternyata Khabib juga, tentang munculnya makam di situs Gumitir, Mojokerto, Jawa Timur ini. Terima kasih saudara-saudaraku, dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.